Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bosku, ini setelah 2 atau 3 hari saya di Madinah, jadi setiap hari itu 5 waktu selalu sholat fardu di Masjid Nabawi ya, karena kita mengejar arba'in ya. Jadi di sini setiap hari Senin Kamis sebelum maghrib itu orang sudah siap-siap untuk mengadakan buka puasa bersama di Masjid Nabawi. Jadi setiap Senin Kamis ya bosku ya, ini orang-orang ini sudah menyiapkan makanan khas dari sana, pokoknya dari khas Arab lah, untuk berbuka bersama. Kebetulan saya berada di lingkaran mereka, jadi saling kenal, jadinya kita saling kenalan lah istilahnya, jadi sama-sama. Tapi kebanyakan saya lihat di orang-orang di sana itu kebanyakan orang dari luar Arab ya, jadi ada yang dari Sudan, ada yang dari ya negara-negara tetangga lah. Jadi mereka di sana bertempat tinggal. Dan ada lagi juga yang dari Sudan itu, saya tanya berapa lama di sini, belum tahu katanya berapa lama. Loh, kok bisa begitu ya? Karena di negaranya lepas lagi terjadi konflik atau perang, jadi dia sekalian mengamankan diri mungkin ke Arab, sekalian ibadah. Nah, ini makanannya dari sana bosku ya, jadi lidah Indonesia tidak cocok merasakan makanan begini, terutama untuk minum kopi. Jadi kopinya itu beda, tidak ada gulanya, jadi kayak rempah-rempah gitu. Saya coba minum kopi, ternyata tidak cocok ya, jadi saya tidak minum. Dan saya minta teh juga tidak cocok juga. Saya tidak mau minum, jadinya akhirnya saya minum air zam-zam aja. Jadinya di sebelah kebetulan ada termos zam-zam. Ini saya lihat dia makan roti dicampur margarin, pokoknya rempah-rempah juga, saya tidak ngerti lah. Nah, dia menikmati sekali makan khas di sana. Dan akhirnya saya hanya bisa melihat saja. Gini bosku ya, kayak gini dah keadaannya. Ini semua orang pendatang ini bosku ya, jadi saya kebetulan di sana itu dia tidak bisa bahasa Indonesia, terpaksa pakai bahasa Inggris. Ada yang satu dua yang mengerti bahasa Inggris, jadi ya saya pakai, karena jarang sekali di Arab itu yang ngerti bahasa Inggris ya bosku ya. Jadi kalau tidak bahasa daerahnya mereka atau bahasa Arab, itu aja yang biasanya dia gunakan di sana untuk sehari-harinya. Nah, ini kalau sebelum maghrib ini keadaannya kayak gini ya bosku ya, kalau khusus yang Senin Kamis kayak gini bosku. Nah, ini di sebelah saya kebetulan ada termos air zam-zam bosku ya. Di sini ini di Masjid Madinah ini, di Nabawi ini, kalau menyuguhi bisa ambil sendiri, udah disiapin gelas juga, kita minum zam-zam sepuasnya. Ada yang dingin, ada yang biasa. Nah, di sini jadi setiap berapa meter tuh ada disiapkan. Nah, ini ada untuk gelas bersih dan gelas kotor di sebelahnya gitu ya bosku ya. Nah, ini setelah selesai sholat maghrib kita balik ke hotel. Nah, ini suasananya rame. Jadi setiap hari itu pas musim haji itu rame sekali bosku. Begitu kita masuk Masjid Nabawi, sangat dingin sekali. Setelah keluar terasa panas ya, itu bosku, panasnya luar biasa, beda dengan suasana di Indonesia yang masih terasa sejuk, meskipun panas tapi terasa sejuk begitu bosku. Nah, ini kita akan bertemu dengan orang yang
seluruh dunia, berbagai macam suku dan ras. Ini setelah itu saya sempatkan untuk menuju ke Raudhoh ya bosku dengan sendiri. Ini kayak gini Raudhoh bosku. Nah, ini kita pas kebetulan saya sudah 3 kali berkesempatan untuk mengunjungi Raudhoh. Yang satunya itu dari pemerintah atau dari diurusin sama ketua kloter. Jadi yang 2 itu saya sendiri masuk ke Raudhoh. Jadi bisa, kalau nggak tahu yang tahun ini bisa apa enggak, berkali-kali bisa masuk dengan sendiri. Kalau tahun lalu tuh masih bisa sendiri masuk ke Raudhoh, tapi tidak, cuma hanya lewat aja ya, tapi tidak masuk ke dalam tempat ruangan Nabi Muhammad yang dimakamkan itu, bisa sholat. Jadi yang itu kesempatannya sekali aja yang dari pemerintah yang boleh diizinkan untuk sholat di sana. Di sini juga cukup ramai di Raudhoh. Nah, ini orang biasanya diberi kesempatan untuk berdoa dan melakukan sholat, meminta apa yang dia minta. Ini makam Nabi Muhammad ya, di sini di deretan ini. Jadi harus sabar di sini, dimanapun di Mekah itu atau di Madinah, kita tetap harus sabar dan ikhlas, karena di sana akan banyak selalu terjadi cobaan. Tidak boleh terburu-buru. Sebagian besar kita selalu dapat ujian antre, biasa itu antre, dan harus sabar. Nah, ini makam Nabi Muhammad ini dipagarin kayak begini bosku. Jadi di sini ini juga dijaga oleh askar. Jadi tidak boleh terlalu lama berhenti di sini. Jadi harus cepat jalan gantian giliran, karena di sini antri. Di sini juga banyak yang kita lihat orang-orang memanjatkan doa di sini dan memberi salam kepada Nabi Muhammad, dan banyak juga yang meneteskan air mata saking bahasa terharunya juga terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar kalau kita meneteskan air mata di sini. Nah, habis ini kita akan balik ke hotel, dan keesokan harinya kita pun akan balik lagi. Pokoknya setiap 5 waktu kita akan ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, di sini di Masjid Nabawi ini juga di dalam ini banyak, cuma ada beberapa burung juga ya bosku ya. Ada burung kicau juga masuk di sini ya. Jadi untuk burung itu di sini dibebaskan ya. Nah, ini jadi dia loncat ke sana kemari. Ini koper-koper ini 2 hari sebelum kita balik ke Indonesia, kita disuruh mempersiapkan koper dan kita timbang. Tidak boleh melebihi kapasitas yang dia tentukan. Pada waktu balik itu dikasih jangan lebih dari
eh, 30 kilo untuk yang koper besar. Kita yang pas berangkat kan 20 kilo, sekarang 30 kilo. Kalau pulangnya dikasih spare lagi 10. Nah ini kalau koper kecil ya ditambahin juga, jadi punya saya sampai 20 kilo udah, jadi tidak masalah. Untuk koper kita 2 hari sebelum berangkat itu diambil langsung dibawa ke kargonya. Jadi kita nanti berangkat itu cuma bawa tas paspor aja, sama tas yang yang kecil tuh aja ya, tas kecil. Ini kita ditimbang juga ya. Nah, ini ditimbang, habis itu dikirim menuju maskapainya. Jadi ini kayak gini bosku, nih ditumpuk-tumpuk nih tas ini, dibanting-banting ya untuk diperiksa mungkin ya bosku ya. Tidak boleh bawa air zam-zam di tas karena dilarang. Karena pada waktu itu pemerintah menjanjikan air zam-zam nanti akan dikirim tambahannya lagi 5 liter. Sebelumnya kita hanya dapat 5 liter dan pemerintah berjanji untuk memberikan air zam-zam lebih lagi 5 meter per orang. Nah itu tidak tahu itu sampai mana prosesnya, karena sampai sekarang video ini saya buat belum ada, dan sampai haji 2024 sudah balik belum ada kabar air zam-zam itu sudah sampai mana, itu tidak tahu saya. Semoga pemerintah ingat sama janjinya. Ini setelah itu, nah ini keesokan harinya juga kita melaksanakan habis sholat subuh ini ya bosku ya. Kita habis sholat subuh kita juga pasti menyaksikan pada anak-anak itu lagi tadarus atau belajar ngaji di Masjid Nabawi. Nah di sini kita bersama-sama anak-anak itu belajar mengaji. Nah kebetulan ini saya melewati ini anak-anak ngaji ini, dan saya kepingin ke Raudhoh lagi. Jadi saya dengan sendiri sekarang yang terakhir, karena besoknya mau pulang, saya kepingin ke Raudhoh lagi. Untuk ya gimana ya, namanya orang rindu. Jadi setelah melihat anak-anak ini ngaji, saya langsung menuju ke Raudhoh dengan sendiri, dan bisa cuma lewat aja ya, dan memberi salam kepada Nabi Muhammad, itu aja. Dan habis dari Raudhoh saya juga kepingin melihat makam atau kuburan Baqi di mana di sebelah Madinah. Penasaran, kepingin tahu ini makam-makam yang ada di Baqi ya. Ini jadi jamaah-jamaah haji yang meninggal itu dikuburkan di sini. Nah, jadi di sini tidak ada seperti di Indonesia makamnya ada tulisan-tulisan itu punya siapa, tidak ada. Jadi ya begini ini. Nah, ini makam jamaah haji juga yang meninggal akan dikuburkan di sebelah Masjid Nabawi ini. Cukup luas sekali bosku. Dan di sini juga tidak ada tanaman ya bosku, mungkin karena panas atau gersang, jadi ya di sini seperti bukit-bukit dan tanahnya itu keras sekali bosku. Nah itu Masjid Nabawi yang kelihatan dari jauh, lumayan jauh, melingkari memutar masjid memutar makam yang ada di Nabawi ini. Jadi untuk di sini tidak diperbolehkan wanita masuk ke makam Baqi ya bosku. Nggak tahu kita alasannya, pokoknya khusus pria aja. Oke, kita sekarang balik ke hotel. Nah ini kita balik ke hotel. Nah ini alat untuk merawat tenda-tenda. Nah setelah itu keesokan harinya kita akan balik lagi karena mau pulang besok itu kita balik. Jadi kita akan melaksanakan sholat subuh lagi. Nah saking penasaran kenapa saya
tidak sholat di atas atau di roof Nabawi, saya beranikan diri mencari jalan untuk naik ke atapnya Masjid Nabawi. Nah, saya dengar-dengar juga karena kalau doa di sana langsung berhadapan dengan langit, jadi los gitu istilahnya. Saya naik ke atas, di sini masih sepi. Jadi karena di sini kita setiap melaksanakan sholat subuh itu kita jam 2 bangun, habis itu mandi langsung kita berangkat sampai sholat duha baru kita balik. Nah, kita sampai sholat tahajud, kita istirahat dulu sambil nunggu jamaah. Nah, ini kita ngintip dari atap yang bisa jalan itu bosku ya, yang bisa gerak itu, yang bisa kebuka kubahnya, kita intip dari atas. Oh, kayak gini keadaannya. Nah, ini kayak ini di sini tidak seperti di bawah ya bosku ya. Jadi kalau di bawah itu dingin, ada AC-nya. Kalau di sini ya ngerti sendirilah cuaca di Madinah atau di Mekah kayak apa. Kalau pagi ya panas seperti siang hari di Indonesia, atau lebih panas lagi suasananya. Di sini subuh aja panasnya melebihi dari pas duhur di Indonesia ya bosku ya. Jadi biar pernah naik ke roof, karena teman-teman sudah pernah naik ke roof. Nah, habis itu selesai melaksanakan sholat subuh, di sini kita akan turun dan nanti kita melihat seberapa ramai jamaah sholat subuh di Nabawi. Lihat dari atas atau dari tangga, kita lihat dari tangga kayak apa ramenya. Nah, ini kita turun tangga dari roof menuju ke bawah. Nah, ini padat sekali masjid ini bosku. Jadi menjelang mau pulang jamaah haji Indonesia ini tidak pernah sepi ya bosku ya. Nah, ini kita giliran pulang ya. Ada yang besok, lusa, dan 3 hari, ada yang sekarang, ada yang kemarin. Nah, itu karena saking banyaknya jamaah haji di Indonesia, jadi bergantian. Nah, di sini kita lihat dari atas ya, kayak gini suasananya bosku. Nah, ini di tangga ada tulisannya roof is open. Jadi kita turun, kita menuju ke hotel dan siap-siap nanti mau berangkat balik ke tanah air. Nah, di sini kita benar-benar gemeter atau terharu, antara kangen sama keluarga dan tidak pingin balik ke Indonesia karena masih belum puas rasanya ibadah di tanah suci ini. Ya mau nggak mau kita harus balik juga. Ini di sini kita mulai pulang untuk persiapan balik ya. Ini jamaah subuh ramai sekali ya bosku ya. Oh, ini masih ada yang tinggal di sini karena untuk hari ini saya langsung balik ke hotel aja, sholatnya mungkin di hotel aja dulu, karena untuk mempersiapkan untuk balik, karena pagi kita harus sudah siap menunggu di hotel. Kita sholat duha di hotel saja. Nah, ini kita persiapan sudah dikumpulkan di bawah hotel, di luar hotel. Kita sambil menunggu bis yang akan berangkat. Nah, kita akan foto-foto dulu untuk kenang-kenangan kapan lagi bisa kesini. Haji itu cuma ya seumur hidup sekali, jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu ibadah kita. Jadi di sini kita akan benar-benar merasa berpisah. Nah, terasa sekali. Nah, ini kita bisnya sudah datang, kita akan menuju bis.
kita hanya bawa tas koper kecil aja bosku ya. Jadi tas besar sudah di pesawat, mungkin udah duluan dikirim sama truknya itu. Nah, di sini kita sudah siap-siap masuk. Nanti di perjalanan mau ke bandara itu enggak terlalu jauh ya, jadi cepat nyampainya. Nah, ini tua kloter kita memberi masukan kepada kita. Sedikit aja, 1 detik aja. Sudah sekitar 39 hari kita di sini ini di kota Tanah Suci. Jadi kangen juga sama anak-anak di rumah dan keluarga. Sangat gembira rasanya, antara sedih dan gembira juga. Nah, kita berangkat menuju bandara. Sama tinggal hotel di Madinah. Suatu saat nanti kita akan bertemu kembali, insya Allah. Nah, itu Madinah kelihatan dari lorong kejauhan. Sudah mulai sepi, jadi sudah mulai sepi ya di hotel-hotel karena sebagian sudah pada balik, yang lainnya tinggal menunggu aja. Karena kita termasuk gelombang kedua, jadi udah mulai sepi. Kita datangnya di Jeddah dan kita baliknya dari Madinah menuju tanah air. Nah, ini kita sudah mulai dekat sama bandara, sudah sampai di bandara. Nah, ini bandaranya bosku, jadi luas sekali. Jadi di sana itu gersang sekali bosku, ada tanaman yang tahan panas saja ada di sana itu. Ini ada kebun tanaman kayak kebun-kebun kecil gitu, benar-benar dirawat itu. Kalau dibiarkan tidak ada tumbuh rumput, itu tidak ada. Itu benar-benar disiram, jadi rutin, jadi mau dia ada hijau-hijaunya. Kalau tidak dirawat, kalau di Indonesia tidak dirawat juga akan tumbuh tanaman. Kalau di sana harus dirawat baru bisa tumbuh. Nah, ini bandaranya bosku ya, ini parkirnya. Kita sudah sampai di bandara. Sebentar lagi kita akan diturunin. Nanti setelah habis parkir itu kita dikasih air zam-zam di botol kecil. Nah, di sini kita dilema mau bawa di tas jenjeng tas yang dibawa itu, takut nanti dibuang. Jadi nanti kita di tempat berkumpul kita bingung. Jadi jangan sampai bawa benda-benda tajam ya bosku ya kalau di tas-tas yang kita bawa ini. Seperti gunting, cutter kita tinggalin, karena banyak sekali teman-teman yang bawa itu masih nelensip di tas. Jadi kita buang kita tinggal di bandara itu sebelum masuk pemeriksaan. Tidak usah dibawa. Nah, ini kita sudah mulai masuk, udah mulai parkir di lingkungan bandara. Jadi jangan sampai bawa benda-benda tajam ya, jadi akan dikeluarkan. Di sini kita dikasih zam-zam itu antara untung-untungan lah. Kita bawa sebagian, kalau dibuang ya silahkan, kalau enggak ya selamat. Ternyata kalau di ini musolanya ada di ruang tunggu bandara, ada musolanya kecil gini, AC-nya besar sekali bosku. Jadi AC kaset gini berderet, ada ruangannya kecil, tapi ada dingin sekali.
Nah di sini juga ada teman juga yang kehilangan HP antara jatuh ya. Nah itu wallahu alam dah. Tinggal pulang aja, ada aja yang ketinggalan. Jadi haji itu dari berangkat sampai pulang itu pasti ada cobaan bosku. Jadi tetap kita harus istiqomah dan sabar dan ikhlas. Tetap panjatkan istighfar. Nah di sini tadi gitu masalah jam-jamnya bosku ya. Jadi kalau jam-jam itu kalau di Madinah itu ternyata tidak terlalu ketat seperti di Mekah. Jadi kita lewat Madinah tidak terlalu ketat. Jadi sebagian saya bawa di botol itu ada sekitar 2, 3 itu malah tidak apa-apa, tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan banyak yang diminum langsung di sini nih lagi kita santai ini kita minum aja langsung daripada dibuang. Ternyata nanti setelah di pemeriksaan tidak ada masalah bosku. Jadi ya beruntung yang berani nekat-nekat bawa itu di botol besar-besar itu. Tadinya aturannya ada pengumuman di sini ini ada yang diumumin sama petugasnya tidak boleh bawa air zam-zam ke dalam pesawat. Ternyata tidak ada. Jadi sebelum kita masuk kapal ini kita dibagikan Al-Quran gratis dari raja ya bosku ya. Jadi satu orang satu. Jadi mau pilih yang besar apa yang kecil. Kebetulan saya pilih yang besar aja. Karena kalau yang kecil matanya tidak tajam lagi ya. Ini kita di bis untuk menuju pesawat bosku ya. Di bis itu kita juga harus bersabar karena desak-desakan juga. Ini pesawatnya bosku. Jadi banyak ada pesawat yang untuk melaksanakan atau rute untuk haji ya bosku ya. Ini untuk nganter kita ke tanah air. Di sini kita mulai ada rasa sedih, ada rasa gembira gitu bosku ya. Sedihnya kita meninggalkan tanah suci dan gembiranya kita berkumpul lagi dengan keluarga. Nah ini lapangan terbangnya di sini lumayan luas. Pesawatnya banyak sekali pesawat Saudi ini di sini. Saya kira cuma ada satu aja seperti di Indonesia 1-2, terus ternyata di sini parkirnya banyak. Di sini kita udah keluar, udah siap-siap naik pesawat. Nah di sini bising sekali suara pesawatnya. Mohon maaf ini agak bising. Nah, ini kita antri. Nah ini kita kalau pulang ini bebas ya bosku ya. Tidak ada ngatur-ngatur kursi. Jadi ya masuk aja. Pokoknya udah milih-milih kursi sendiri gitu. Nanti yang belakangan baru dapat yang mana yang kosong itu. Jadi ya pesawatnya ini kayaknya pesawat lama ya bosku ya, karena dimana lihat interiornya sudah tidak banyak yang tidak berfungsi. Jadi ya kita syukuri aja ya. Pulang pergi ya pesawat ini semoga nanti jamaah haji yang kedepannya pesawatnya sudah canggih, tidak pakai pesawat tua begini lagi. Jadi kita tidak komplain karena ini ibadah ya, kita syukuri aja. Nah ini untuk yang bawa kereta dorong ya, ini dimasukin satu persatu. Jadi diisi nama, biasanya dikasih stempelnya ada nanti yang bawa kereta sendiri. Karena untuk di Mekah untuk biaya sewa kereta itu lumayan mahal ya bosku ya. Jadi orang-orang pada yang punya bawa kereta, jadi tidak masalah. Sebutan dia. Kalau pada waktu itu untuk tawaf dan sa'i itu kalau tidak salah sekitar 1 juta itu bosku ongkos dorongnya itu sama kereta. Jadi untuk yang manula kalau kita bawa kereta ya kita dibantu sama teman-teman juga ya. Kadang-kadang yang dibantu itu memberi seikhlasnya lah ya, karena juga lumayan capek bosku dorongnya itu, keliling tawaf dan sa'i itu kan lumayan jauh. Jadi ya harus mengerti lah untuk yang dorong itu
capek juga. Jadi ya makanya haji itu untuk yang ada yang gini apa, haji itu untuk yang mampu. Jadi tidak sembarang yang berangkat haji itu adalah, haji itu berat, kata Pak Ustadz tuh, haji itu berat. Jadi kita harus sabar dan ikhlas untuk melaksanakannya. Tidak banyak komplain dan banyak-banyak istighfar. Apa yang kita dapatkan disyukuri aja. Dan kita mulut itu harus dikunci bosku ya, jangan omong ini itu, itu ada ini ada, pokoknya diem saja. Lebih baik banyak-banyak istighfar, kita selamat sampai tujuan dan kembali bersama keluarga lagi. Nah ini dalam pesawat kayak gini keadaannya. Ini pesawat ini besar sekali ya bosku ya, luas sekali. Ini sudah siap-siap mau terbang untuk menuju tanah air. Nah ini pramugari dan pramugaranya memberi arahan. Nah ini kita sudah siap-siap mau terbang. Ini sayapnya udah mulai dites lah, udah siap-siap. Jadi kebetulan saya dapat tempat duduk yang paling di pinggir karena saya kepingin tahu, duduk di pinggir dan dekat kaca. Nah ini karena sudah bolak-balik ketiga, ini adalah saya naik pesawat yang ketiga kalinya. Jadi agak antara ya namanya orang kampung ya bosku ya, jadi baru 3 kali saya naik pesawat, berangkatnya tuh yang kedua. Nah ini kita mulai berangkat, lepas landas lagi. Sekarang kita mulai berangkat dan perjalanan cukup jauh ya bosku ya, dari Arab Saudi menuju Indonesia, jauh sekali. Nah, pesawat ini sudah mulai terbang. Nah ini pesawat sudah mulai terbang bosku ya. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat tadi. Nah, ini kita sudah di atas ini sepanjang kira-kira ya setengah hari itu bos ya. Ya kayaknya berapa jam ya, sekitar kita 4 jam itu masih lihat apa namanya, apa namanya nih, gersang gitu bosku ya. Jadi negara Arab ini tak lihat di dalam pesawat itu, karena tumben ya saya tadi pas berangkat ya, itu kan kita tidak bisa lihat apa di bawah karena gelap. Jadi karena malam itu kita sampainya pas tahajud gitu, kita sampai sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Nah ini kita lihat selama perjalanan ini tandus sekali ini, tanahnya di bawah ini. Jadi bener-bener gersang ya bosku ya. Mungkin apa karena musim panas saja begini, apa pas musim hujan apa hijau itu kurang tahu saya. Nah ini sudah di atas awan, jadi sudah mulai tenang ini. Ini lumayan lama ya, sampai kita dapat melewati malam. Surabaya tuh bus sudah siap. Beberapa jam kita di udara, hati terasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai di tanah air. Pas sampai di Surabaya kita pas subuh ya, jadi subuh
subuh, jadi kita sholat subuh di pesawat. Ini sudah sampai di Bandara Juanda. Allahu Akbar. Pada saat meninggalkan pesawat, jangan lupa membawa seluruh barang bawaan Anda. Saat ini Anda sudah diperbolehkan menggunakan Bentar lagi kita parkir. Nah, setelah sampai kita akan turun dari pesawat. Nah, ini agak bising karena mesin pesawat di sebelah tangga yang kita lewati. Kita pelan-pelan dan kita bersyukur bisa sampai di tanah air di Indonesia, dan kita akan melanjuti perjalanan lagi setelah dari Surabaya menuju Denpasar, Bali dengan armada bis. Jadi kita melewati darat, laut dan udara. Kita sudah sampai di bandara. Kita akan menuju asrama haji untuk pesan kesan dan perpisahan dengan petugas yang ada di Surabaya, dan koper kita nanti akan dibagikan di asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Nah, ini di sini kita bersyukur sudah sampai, dan kita akan naik bis lagi menuju asrama Haji Surabaya Sukolilo dengan dikawal oleh polisi juga, dan tidak jauh, cuma dekat kok. Ini kita mulai berangkat, sudah di bis, kita berangkat menuju asrama haji. Begitu kita turun dari pesawat, kita merasakan sejuknya udara di tanah air dan tidak merasakan panas lagi. Meskipun dibilang Surabaya itu udaranya panas, tapi tidak sepanas di tanah suci. Ya, jadi kita sampai di Sukolilo. Kita siang itu baru mulai berangkat menuju Denpasar, Bali. Ini sampai Bali atau Denpasar kita sampai tengah malam ya bosku ya. Jadi berangkatnya tengah malam, pulangnya tengah malam. Begitu bosku. Jadi untuk jamaah haji berikut, mungkin video ini sebagai referensi atau edukasi perjalanan haji saya selama pas tahun 2023. Tak terasa kita sampai juga di asrama haji Sukolilo, dan kita akan disambut dengan pemerintah, dan kita akan diberangkatkan ke kota masing-masing. Kiranya segitu dulu video saya ini. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.